Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Subaktila dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Khalwatiyah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tarekat. Tarekat sendiri memiliki banyak makna dan juga kata. Berasal dari kata at-thariqah, jamaknya taroik. Secara bahasa berarti jalan atau arah, metode atau sistem, mazhab atau aliran, dan juga keadaan. Sedangkan tarekat menurut istilah ialah kelompok yang mempelajari mengenai perjalanan seseorang menuju keridhaan Allah dengan cara mensucikan diri dan selalu dekat dengan Tuhannya. Pengertian tarekat ini juga dikemukakan oleh beberapa tokoh. Adapun tokoh tersebut yakni Syekh Ahmad Al-Kanawi An-Naksabandi. Menurut beliau, tarekat ialah jalan tertentu seseorang untuk menuju Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan tempat hunian yang sudah ditempatinya menuju ke makom yang tertinggi. Hal seperti ini dalam sebuah tarekat dikatakan sikap juhud. Yang kedua, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Menurut beliau, definisi tarekat dibagi menjadi 3 bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama, ada pengalaman syariat berupa melaksanakan ibadah dengan tekun serta tidak menjauhi dari perbuatan yang mempermudah ibadah. Yang kedua, menjauhi larangan dan menjalankan perintah dengan kesanggupannya atau keikhlasan hatinya. Yang ketiga, meninggalkan yang haram dan makruh serta memperhatikan hal mubah, menjalankan kewajiban dan sunnah dengan kesanggupannya atau keikhlasan hatinya yang dibimbing oleh seorang mursyid. Di Indonesia terdapat sebuah kumpulan yang membahas thariqat, yang mana dalam pembahasannya selalu meneliti apakah syaratnya menyambung hingga Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Jika syaratnya tersambung, maka seseorang tersebut akan diterima sebagai kelompok tarekat. Dalam sebuah organisasi tarekat terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi. Di antaranya, yang pertama ada mursyid. Dalam tarekat, seorang guru atau yang disebut dengan syekh atau mursyid memiliki peranan yang penting. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahir dan pergaulan sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan terjerumus dalam kegiatan maksiat. Akan tetapi ia merupakan pemimpin kerohanian. Ia juga merupakan
Yang kelima, ajaran tarekat yang dimaksud di sini adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Biasanya masing-masing tarekat memiliki kekhasan ajaran atau metode khusus dalam mendekati Tuhannya. Adapun bagian terpenting dalam sebuah tarekat ialah zikir. Zikir artinya mengingat kepada Tuhan. Akan tetapi dalam tarekat mengingat Tuhan dibantu bermacam-macam ucapan. Ada yang menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya, ada pula yang dalam mengingatnya mengucapkan kata-kata lain yang khusus untuk mengingat kepada Tuhannya. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai sejarah tarekat Khalwatiyah. Kebanyakan nama tarekat diambil dari nama pendirinya. Si murid menamakan tarekat tersebut dengan nama gurunya. Contohnya pada tarekat Qadiriyah yang diambil dari nama akhir Syekh Abdul Qadir. Lalu tarekat Tijaniyah yang diambil dari nama akhir Syekh Ahmad Tijani, dan juga tarekat Satoriyah yang diambil dari nama akhir Syekh Muhammad Satar. Namun berbeda dengan tarekat sebelumnya, pada tarekat Khalwatiyah, murid dari tarekat ini memberi nama dari kebiasaan atau kesukaan gurunya, yakni berkhalwat atau menyendiri, bertafakur merenung di tempat yang sepi. Pendiri tarekat ini ialah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Kharimuddin. Di Indonesia, tarekat Khalwatiyah terbagi menjadi dua macam, diantaranya ada tarekat Khalwatiyah Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Saman. Tarekat Khalwatiyah Yusuf disandarkan pada Syekh Yusuf Al-Makassari, sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman disandarkan kepada ulama Yusuf Madinah, yaitu Syekh Yusuf Muhammad Saman. Perbedaan kedua tarekat ini terdapat pada cara pengalaman zikirnya. Pada tarekat Khalwatiyah Yusuf, ajaran tarekatnya itu berupa dengan diam-diam, yang dijar. Dan pada tarekat Saman ini secara terang-terangan atau bersuara keras. Selanjutnya, tokoh-tokoh tarekat Khalwatiyah. Pengikut tarekat Khalwatiyah Yusuf berasal dari kalangan bangsawan Makassar dan juga penguasa kerajaan Goa terakhir, yakni Andi Ijo Sultan Muhammad Abdul Qadir Aidit. Sedangkan pada tarekat Khalwatiyah Saman cenderung merakyat pada semua kalangan, baik dalam sikap diri maupun sosialnya. Hal ini yang mendasari pada tarekat Khalwatiyah Saman sebagian anggotanya berasal dari desa. Seorang murid yang masuk dalam tarekat Khalwatiyah haruslah tawajuh. Tawajuh ialah cara murid ketika bertemu dan menerima amalan-amalan dasar khusus yang diberikan gurunya secara berhadap-hadapan. Pada tahap tawajuh ini, mursyid akan mengajarkan juga mengenai amalan zikir tertentu. Silsilah tarekat selanjutnya diadakan baiat dan talqin. Langkah-langkah yang harus dilakukan calon murid ketika akan dibaiat ialah harus mengadakan pensucian batin, sikap dan perilaku yang tidak baik seperti hasad atau iri dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, riya atau mempertontonkan kekayaan atau amalan untuk mendapatkan pujian, dan juga ghibah atau membicarakan orang lain. Setelah sikap buruk disucikan, seorang murid akan diisi dengan sikap terpuji seperti al-husn, al-zan atau berbaik sangka pada Allah dan manusia, husn al-khuluq atau berakhlak baik pada Allah dan ciptaannya, dan husn al-adab atau sikap sopan santun terhadap Allah dan sesamanya. Selain mensuci
mensucikan diri, calon murid tarekat Khalwatiyah juga dibedakan menjadi beberapa tingkatan seperti berikut. Yang pertama ada makom bidayah atau tingkatan permulaan. Pada makom ini murid akan berada di jalan akhyar, orang-orang baik, yakni cara untuk melatih diri memperbaiki perbuatan buruk dan memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, hingga jihad. Dalam hal ini, murid mulai diajarkan zikir nafi isbat, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Pembacaannya antara 10, 100 hingga 300 kali setiap harinya. Yang kedua ada makom tawassul atau al-khawas, tingkatan khusus. Pada makom ini dikenal sebagai makom mujahadah untuk mencari amalan. Mujahadah ialah latihan kebatinan yang keras untuk mengubah akhlak menjadi islami dengan melipat gandakan amalan lahir dan batin. Amalan zikir pada amalan ini yakni la ilaha illallah ditambah dengan bacaan Allah Allah antara 40, 101 hingga 300 kali per hari. Yang ketiga ada makom nihaya atau al-hajj al-khawas. Pada makom ini dikenal sebagai makom ahli zikir. Dalam makom ini para murid sudah terbuka hatinya. Seorang murid sudah tenggelam dan dekat sekali dengan Tuhannya. Amalan zikir pada makom ini ialah zikir ismin al-isyarah, yaitu huwa dan ah. Zikir dengan mengucap merupakan zikir yang khusus diberikan dan diamalkan oleh syekh mursyid ataupun murid tertentu yang sudah dipilih. Selanjutnya yakni ajaran-ajaran tarekat Khalwatiyah. Adapun ajaran inti dari tarekat Khalwatiyah ialah zikir. Zikir tarekat Khalwatiyah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada zikir la ilaha illallah, disebut nafi isbat. Murid dalam mengamalkan zikir isbat ini dilakukan sebanyak 10 sampai 100 kali setiap hari. Yang kedua, zikir Allah Allah, disebut isnu zalalah. Pada zikir ini diberikan kepada murid yang dianggap sudah makom tinggi. Dilakukan sebanyak 40, 101 hingga 300 kali setiap harinya. Yang ketiga, zikir huwa, disebut ismu isyarah. Zikir ini diberikan kepada murid yang makom tinggi atau seorang mursyid sebanyak 100 hingga 700 kali setiap harinya.